Saya mau bilang kalian ini benar-benar orang yang tidak terhentikan oleh antikris. Kenapa? Karena iblis antikris mencoba mati-matian memanifestasikan dirinya menghentikan ibadah. Tetapi dia tidak bisa menghentikan ibadah dalam hidup kalian. Karena itu lewati perjalanan tibalah kalian di sini dan kita berkumpul untuk beribadah sama-sama. Karena itu jangan buang waktu, jangan buang-buang tenaga dengan membiarkan pikiran kalian melayang-layang ke tempat lain dan kalian gak dapat pelajaran yang sangat penting pagi hari ini. Pelajaran penting pagi hari ini pada waktu seseorang ngerti bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana seseorang bisa berhasil menyentuh, mercy seat. Bagaimana seseorang bisa berhasil menyentuh kemuliaan Tuhan. Hidupmu akan diubahkan. Seberapa sampah pun jiwamu. Seberapa miskin jiwamu. Seberapa hina hidupmu. Kamu boleh sebutkan sehina apa hidupmu pada waktu engkau menyentuh mercy seat itu. Semua kemuliaannya akan mengalir dalam hidupmu. Dan mengubah gembel-gembel. Dan Tuhan akan mendudukan dia di kereta para bangsawan. Saya dengan Kak Leo sudah mengalami itu. Kami benar-benar jelata, sejelata-jelatanya hidup dalam dosa. Kami miskin semiskin-miskinnya, hina sehina-hinanya. Tapi ada pelajaran dalam hidup ini yang menurut kami sangat penting. Dan pelajaran itu puluhan tahun kami lalui dan pagi hari ini akan kita bagikan dengan kalian. Karena itu saya mau pikiran kalian tidak melayang-layang keluar. Sebab gelombang dari pikiran kalian yang tidak ada di ruangan ini, percayalah itu sangat mengganggu kami. Karena manusia itu sebenarnya bukan yang terlihat di luar. Manusia itu pikirannya melayang-layang keluar, hatinya ada di tempat lain. Itu gelombang itu sangat terasa oleh orang-orang manusia-manusia spiritual. Dan itu sangat mengganggu pengajar ya. Kita akan belajar 3 jam. Kita akan masuk hadirat Tuhan dan pagi hari ini ada pelajaran yang sangat penting. Yang akan mengajari kalian bagaimana menyentuh yang namanya mercy seat. Dan apa itu mercy seat? Dan sekali engkau menyentuh mercy seat, segala syekinah, glory, kemuliaan Tuhan, kekudusannya, semua berkat jasmani, rohani dan itu akan mengalir dengan luar biasa dahsyat dalam hidupmu. Percayalah, ya. Oke. Apa itu mercy seat? Ya, kita lihat ini namanya tutup pendamaian atau mercy seat. Ada 2 kerubim, mereka menundukkan kepala dan mereka mengangkat tangannya. Seringkali orang itu berpikir menyanyikan lagu rohani itu penyembahan, bukan. Sebab sekali seseorang mengerti artinya menaikkan penyembahan dalam roh dan kebenaran, mereka menyentuh mercy seat, gak mungkin hidupnya gak diubahkan. Gak mungkin. Orang tiba-tiba dari gak suka, kalian tahu gak saya itu SMP, SMA, kuliah tuh gak punya teman satu pun. Kenapa gak ada yang mau berteman dengan saya? Saya punya mental illness, saya punya temperamen mengerikan. Tapi begitu retret kemarin sampai dari ujung ke ujung saya gak kenal orang menyapa saya. Dan mereka minta waktu dan sebagainya dan sebagainya. Dan sampai saya pengen sembunyi. Kenapa dari orang yang gak punya teman sama sekali dan orang gak mau berteman dengan saya. Tapi begitu satu hari saya menyentuh mercy seat itu, Tuhan mengubahkan banyak hal dari dalam keluar. Dan itu membuat orang-orang berdatangan minta diberkati dalam hidupmu. Seperti tadi saya bilang ya, seberapa hina pun kau, seberapa miskin kau. Seberapa jahat engkau, satu kali aja engkau berhasil menyentuh itu. Hidupmu akan luar biasa diubahkan. Oke. Dalam hidup ini ada sebuah proses.
Tetapi tidak semua orang berhasil melewati proses ini. Apa nama proses ini sehingga seseorang bisa jadi penyembah dalam roh dan kebenaran? Namanya proses peremukan. Karena kerubim ini namanya kerubim ya kalau dua, kalau satu namanya kerub. Jadi mereka berdua begitu berdua namanya kerubim. Kerubim ini adalah lambang orang yang mengerti artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, begitu ada seseorang yang manusia spiritualnya bisa keluar karena sudah diproses dalam peremukan, maka orang itu menjadi kerub di hadapan Tuhan yang ngerti artinya menyembah. Seringkali tubuh kita berlutut tapi hati kita tidak berlutut. Jiwa kita tidak berlutut. Dan yang lebih menyedihkan lagi banyak orang tidak mengenali jiwa, tidak mengenali rohnya. Ya, jadi sekarang kita perkenalkan dulu makanan tubuh, jiwa, roh ya. Tubuh pada waktu lapar akan cari apa? Ayam goreng ya. Jiwa, makanan jiwa apa? Macam-macam. Kesuksesan di pekerjaan, pacar, perhatian, ingin dihargai. Makanan roh adalah kebenaran firman Tuhan. Sekarang ukur manusia rohmu. Seberapa engkau pengen ke mall di Jakarta jalan-jalan. Itu berarti ukuran keinginan jiwamu lebih tinggi dari keinginan roh. Seberapa engkau pengen jalan-jalan atau seberapa engkau pengen sekali dengar firman Tuhan pagi hari ini. Itu kamu bisa ukur. Kalau orang punya kejujuran dia akan bisa ukur dirinya. Ya coba nanti ya malam kalau nggak dikasih makan seharian apalagi acaranya padat seperti ini. Malam ada orang yang ngasih perhatian atau ada pacar WA sama ayam goreng kira-kira kamu pilih mana dulu? Ayam goreng apa WA sama pacar dulu? Ayam goreng itu kebutuhan mendesak ya kan? Karena laparnya sudah pol. Jadi bisa kenali ya kebutuhan tubuh. Gelombang kebutuhan tubuh, gelombang keinginan jiwa, gelombang desperate-nya manusia rohmu yang luar biasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ukur sendiri pagi hari ini. Seberapa sukacitanya kamu ada di ruangan ini dan sangat ingin mendengar pengajaran demi pengajaran dari kakak-kakak. Dan itu membuat jiwamu tutup mulut dan tidak ada gelombang keinginan sama sekali, itu berarti kamu benar-benar manusia roh. Tapi kalau sebagian dari tubuhmu teriak pengen di kasur, sebagian dari jiwamu terus bicara di kepalamu pengen lihat Jakarta, pengen lihat mall di Jakarta, pengen ada di restoran atau apapun lah. Berarti kamu harus menjinakkan jiwamu siang hari ini dan paksa manusia rohmu lebih berperan. Atau Anda akan kehilangan makanan yang sesungguhnya ya. Kita akan memasuki tahun 2021 yang gak akan gampang. Tahun ini antikris bekerja luar biasa keras menghentikan ibadah. Itu sudah tertulis di kitab Daniel. Dan antikris sudah bukan akan datang nanti, dia sudah ada. Bahkan di antara kita. Dan orang-orang ini yang ditunggangi oleh antikris akan mati-matian berjuang menghentikan ibadah. Tapi sekali lagi semua orang yang ada di ruangan ini Anda luar biasa. Anda pilihan Tuhan. Karena antikris tidak bisa menghentikan ibadah. Dan saya mau bilang ya, pertahankan ibadah bukan cuma waktu kita kumpul seperti ini. Pertahankan ibadah sejati yang ada di dalam manusia rohmu. Karena itu paksa rohmu belajar, paksa pikiranmu untuk selaras dengan firman Tuhan yang akan dibagikan pagi hari ini ya. Nah, Keluaran 37 ayat 7, dibuatlah 2 kerup dari emas. Seperti ini ya, udah ada contohnya, enak lihatnya. Dari emas tempaan. Dalam bahasa Inggris dia bilang apa? Hammered work. Jadi benda ini bisa jadi seperti ini, nggak pakai ukiran laser zaman dulu. Dia harus dipukul pakai palu. Saya nggak tahu hammer zaman dulu tuh seperti apa. Apa mungkin hammernya sebesar hammernya Thor, tahu kan? Ya, dipukul. Dari emas bongkahan bulat dipukul. Dia bilang gini, beaten gold. Emas itu
ada, terbentuk seperti itu karena dipukul, diukir. Jadi ada satu pekerjaan Allah dalam hidup manusia, yaitu yang namanya proses peremukan manusia lahiriah demi keluarnya manusia roh. Dan hanya pada waktu proses ini berhasil dikerjakan dalam hidup seseorang, maka orang itu terhitung sebagai warga kerajaan surga. Atau seperti yang ditulis di Yohanes 4 ayat 24. Bapa menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki dan mencari a true worshiper. Artinya ada penyembah yang di mata Tuhan benar-benar penyembah. Berarti ada yang false worshiper. Benar gak? Kalau ada true pasti ada false. Menyanyikan lagu rohani bukan penyembahan. Musik bukan penyembahan. Penyembahan bicara seberapa berhasilnya proses peremukan manusia lahiriamu dikeret sama Tuhan. Sampai manusia rohmu bisa keluar ya. Kita akan belajar pelan-pelan ya. Supaya apa yang dibagikan benar-benar bisa diresapi sampai dalam. Karena ini menurut saya sangat penting dan inilah dasar dari seseorang penyembah yang sesungguhnya. Karena saya lihat pekerjaan ini ternyata tidak selalu berhasil. Ada orang diremukan tapi nggak bisa membentuk kerubim. Tahu nggak kerubim itu pasti dia menundukkan kepala. Satu hari Kak Leo pernah sharing sama saya gini, simple sih kalau ketemu dia nggak pernah ngomong banyak-banyak seiprit gitu. Tapi itu kita pulang biasanya punya perenungan masing-masing. Dia lihat film. Film itu tentang monyet, apps gitulah. Dan monyet ini setiap kali bicara sama manusia, dia selalu angkat tangannya begini dan kepalanya dia tundukkan. Terus dia bilang gini Kak Leo, kita itu kadang kayak monyet. Monyet aja tahu diri loh kalau dia gak sederajat sama manusia, makanya dia tundukkan diri. Nah ini statement simple. Tetapi gak banyak orang sungguh mengerti dia berhadapan dengan siapa. Ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, apakah rohmu, jiwamu, bahkan tubuhmu selaras otomatis menundukkan diri seperti ini? Enggak sayang. Apakah orang miskin akan dengan mudah tertunduk dan seperti ini? Enggak sayang. Makin miskin, kadang-kadang di dalam tuh makin sombong. Menyedihkan. Ya. Kita belajar ternyata untuk membuat seseorang ngerti begini, butuh ditempa, dipukul ribuan kali, ratusan ribu kali, bahkan mungkin jutaan kali. Ada seseorang yang bernama Hagar. Pernah tahu kisah Hagar? Boleh angkat tangan? Ini contoh proses peremukan yang tidak berhasil. Sehingga nama Hagar tidak pernah dicatat sebagai orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Apakah Hagar pernah dikunjungi oleh Allah? Ya, 2 kali. Siapa yang kenal Hagar? Oh my God, berarti tidak baca Alkitab sebagian. Siapa yang tidak kenal Hagar? Oh my God, lebih palsu lagi di ruangan ini. Jadi ada yang kenal dan tidak kenal ya. Yang kenal Hagar, tahu Hagar di Alkitab, boleh angkat tangan? Oke. Yang tidak kenal Hagar, boleh angkat tangan? Yang tidak angkat tangan tidak usah makan nanti siang. Balik ke ruangan ini, semua pikiran yang melayang-layang, hati yang tumpul, balik ke ruangan ini. Dengarkan baik-baik ya. Ini ada biayanya untuk membuat ibadah seperti ini. Ada yang bayar dengan keringat, air mata, tangisan, keletihan untuk membuat ada ibadah seperti ini. Saya punya teman yang gak berhenti bekerja, mungkin 24 jam kali. Saya gak tahu kapan dia tidur untuk urusin tiket, untuk urusin semua. Ada orang dapur yang mungkin makanannya hanya sederhana. Itu dikumpulkan dari mana uang-uang kami untuk bisa buat acara seperti ini.
Ada harganya sayang. Ada orang-orang yang bayar harga. Please hargai firman yang kalian dengar. Kita nggak tahu 2021 seperti apa. Kita nggak pernah tahu 2020. Awal tahun saya beli tiket ke Singapura. Baru mau berangkat ke airport banjir udah segini. Mobil-mobil banyak teman-teman di mobil Kojos kerendam air sementara dia terbang ke Malang. Dan banjir tidak berhenti berminggu-minggu dan itu mengakibatkan biaya yang habis tak terhitung. Kita nggak tahu 2021 ada apa. Selama kita masih bisa tatap muka seperti ini, hargai dan dengarkan baik-baik ya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang baca Alkitab dan kenal yang namanya Hagar di Alkitab? Oke, terima kasih. Yang tidak kenal, boleh angkat tangan. Setidaknya Anda jujur. Ini masih belum nih, yang sebagian tolong fair gak angkat tangan gak usah makan ya. Oke, saya mau lanjutkan, saya gak mau ngabisin waktu setengah jam untuk Hagar gak Hagar ya. Dengarkan baik-baik sebuah proses yang terjadi pada seseorang yang bernama Hagar. Mungkin gak ketika kita baca Alkitab, masukkan seluruh hati kita, spirit kita kalau engkau sudah berhasil melewati sebuah proses peremukan. Di mana manusia lahiriamu berhasil dihancurkan Allah dan manusia rohmu keluar. Maka waktu kamu baca Alkitab, peristiwa itu seakan-akan masih sangat hidup dan memberi pelajaran dalam hidupmu. Masalahnya banyak orang baca Alkitab seakan-akan itu buku sejarah yang tidak bicara apa-apa. Akhirnya hidupmu miskin dan miskin pengenalan akan Tuhan. Nggak heran kalau dompetmu juga miskin. Serius, miskin itu nggak enak loh. Miskin itu nggak enak loh. Dan kalau kita punya kesempatan di mana Yesus berkata dia datang supaya kita mempunyai dalam segala kelimpahan. Kenapa kita harus stay miskin? Yesus yang kita sembah dalam kondisi dunia yang terbatas 5 roti 2 ikan. Dia mengucap syukur. Dan itu memberi makan 10.000 orang. Saya bilang sama Bu Iin besok saya mau goreng ikan 5. Kasih roti 2, 5 roti. Saya mau kasih 5 roti sama saya mau goreng ikan 2. Saya mau taruh di lantai 2. Dan saya mau suruh anak-anak angkat tangan mengucap syukur sampai itu 5 roti 2 ikan jadi bisa kasih kalian makan semua. Atau kalian gak makan selama seminggu. Kata Bu In, jangan. Ya udah jangan. Kalau kata Bu In, iya ya udah saya hemat banyak ya. Kita praktek. Tapi ya hargailah ketidaktegaan pemimpin dan akhirnya tetap memberi makan ya. Oke, balik lagi soal Hagar. Ada orang yang tidak berhasil diproses peremukan manusia lahirianya sampai manusia rohnya bisa keluar. Dan akhirnya orang ini gak memperoleh kekayaan yang sesungguhnya. Sekali lagi saya bilang ya, kalau antikris tidak bisa menghentikan kalian ibadah, ada ibadah yang sangat sejati yang di dalam kalian yang akan menghentikan antikris. Amin ya. Karena itu pasang telinga, dengarkan baik-baik ya. Kerubim ini dibuat dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian sehingga mereka bentuknya seperti itu. Itu perlu ditempa. Kalau tidak ditempa bentuknya gimana? Songong kerupnya dan itu bukan kerup. Itu Lucifer. Bisa ngerti kerup itu begini. Lucifer itu begini, makanya dia ditendang sama Tuhan. Untuk memproses seseorang ngerti artinya begini. Begini. Itu perlu peremukan. Kenapa? Karena manusia punya kesombongan yang dahsyat. Bahkan di tengah kemiskinan, mereka tetap bisa dengan sangat arogan mengangkat kepalanya. Itu aneh dan heran ya. Oke, balik lagi dengan seseorang yang bernama Hagar. Begitu kalian baca Alkitab, kalian bisa dibawa ke momen itu dan belajar sesuatu. Mungkin enggak Ibu Sarah mau memberikan budaknya yang bernama Hagar untuk ditiduri suaminya yang bernama Abraham. Kalau budak ini pecicilan, gatel dan gak tahu diri. Gak mungkin. Ya, jadi di Alkitab buat yang nggak tahu Hagar berarti kamu nggak baca Alkitab dan saya harus bacakan Alkitab dengan sangat cepat.
Abraham, Bapak perjanjian yang membuat Anda diberkati sampai hari ini itu karena ada perjanjian Abraham, ya. Punya seorang istri sangat cantik, luar biasa, namanya Sarah. Sarah ini punya budak, punya kacung, punya babu, namanya Hagar. Hagar adalah tawanan perang, dia adalah salah satu putri Firaun dari Mesir. Bisa kebayang? Jadi yang namanya Hagar kira-kira cakep nggak? Pinter ya. Yang namanya Hagar cakep nggak? Cakep ya. Kalau sampai Nyonya Sarah memutuskan suaminya untuk nidurin budaknya, pasti budaknya cakep dan tahu diri. Ketika seseorang ada di bawah penindasan, dia bisa mengeluarkan tahu diri. Mungkin momen itu Hagar diproses dari seorang putri Firaun, dia jadi budak dan dia keluar tahu dirinya. Tetap cantik, tahu diri, dan Sarah bilang udah dia Bram tidurin. Detik dia melahirkan detik dia melahirkan Ismail, detik itu dia memandang rendah Sarah, pinter. Dan waktu dia mandang rendah Sarah, kemudian Sarah orang Israel. Dan kalau orang Timur Tengah ya, jangan coba dengan mereka. Mereka punya kekejaman yang akan menyiksa jiwa ragamu begitu rupa sampai Hagar kabur. Dan waktu dia kabur, apa perintah Tuhan kepada Hagar? Yang tahu akan dapat buku tentang peremukan. Yang ditulis sama Watchmeni, orang dari Cina ya. Apa? Terus poinnya? Apa? Ya, pinter. Jadi kalau orang, bayangin ya, kita itu kadang punya sekali banyak kehagaran dalam diri kita. Waktu kita di bawah seseorang bukan siapa-siapa, gampang buat kita merendah. Tapi waktu Tuhan angkat kita sedikit aja, kita udah kayak Hagar, sok. Dan mulai mandang rendah orang lain. Saya menyadari kehagaran dalam diri saya. Karena itu saya tahu cara untuk mengobati kehagaran saya adalah dengan memberi diri ditindas. Oleh siapa? Mungkin kadang oleh teman-teman, kadang oleh pemimpin. Ya sejujurnya sih nggak ada teman-teman bisa menindas saya ya, karena saya di sini cukup galak. Ya mau tidak mau saya punya pemimpin yang luar biasa yang menindas saya siang dan malam, percayalah ya. Begitu saya berani angkat kepala saya aja begini, wah datanglah itu tempaan, hammer work. Harus melakukan pekerjaannya. Karena Ibu Ruth tidak jadi kerup yang begini, tapi dia mulai angkat kepalanya. Maka hammer work datang ya. Jadi waktu Hagar dikasih pesan sama Tuhan apa? Beri dirimu ditindas. Itu sebuah jalan untuk kehagaranmu dibunuh dan dihancurkan. Dan pada waktu kehagaranmu, ketidaktahu dirianmu dihancurkan, maka proses peremukan akan berhasil terjadi dalam hidupmu. Singkat cerita, Hagar kembali. Apakah ketika dia memberi diri ditindas oleh Sarah, proses peremukan itu berhasil? Tidak. Kenapa tidak? Karena waktu dia melahirkan Ismail, apa yang terjadi? Ismail bermain dengan Ishak. Ismail dalam bahasa Inggris dibilang apa? Mocking, mengejek, menghina, membuli Ishak. Spiritnya sama gak dengan mamanya? Sama. Artinya pengertian waktu Tuhan bilang, Hagar beri dirimu ditindas. Pengertian itu tidak pernah berhasil masuk sangat dalam ke hatinya. Dia cuman berpikir seperti ini, oke, saya beri diri saya ditindas momen ini. Tapi lihat nanti waktu aku melahirkan. Abraham pasti membela aku. Itu mungkin katanya di dalam hati. Makanya gak berubah kelakuannya. Sekali lagi apa yang dilakukan Sarah? Dengan tega dia mengusir Hagar dan Ismail. Waktu pertama kali diusir, Tuhan kasih dia sumur El-Lahoi. Artinya Tuhan melihat Hagar. Tuhan melihat kesusahan Hagar dan Tuhan meresponi Hagar.
Waktu yang lari kedua, dia lari ke padang gurun Beersheba. Artinya apa? Dia lari ke satu tempat di mana ada 7 sumur perjanjian yang harusnya bisa menjadi milik kaum Ismail. Tetapi tetap dia dengan tidak tahu dirinya dan proses peremukan gagal total dalam hidup Hagar. Dan Hagar tidak pernah tercatat sebagai manusia roh yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bandingkan dengan orang yang bernama Daud, ya. Daud orang yang mengalami pukulan luar biasa hebat, menurut saya lebih dahsyat daripada Hagar. Tapi proses permukaan luar biasa berhasil dalam hidup Daud. Sehingga manusia lahirianya terus diremukan. Dan manusia rohnya sungguh menyatu dengan surga. Menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan terkonek dengan hebat dengan surga. Karena itu dia tulis Mazmur sampai ratusan. Kamu bisa tulis satu Mazmur? Gini aja gampang. Suruh Kak Olvi nyanyi atau Kak Leo nyanyi, lagunya enak, musiknya enak. Saya kasih mic, coba keluarkan satu Mazmur aja di hadapan Tuhan. Kalau belum bisa, berarti kalian gak tahu terkonek dengan surga. Dan udah ada yang oleng-oleng ngantuk di sini. Cuci muka aja dulu. Nanti daripada gak konsen ya. Saya tahu tidurnya mungkin gak nyaman. Makannya mungkin serba minim ya. Tapi ucapkan syukur. Karena pada waktu engkau mengucap syukur, hatimu memproduksi iman, hatimu memproduksi pengharapan, hatimu memproduksi kasih kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara yang membantu mengerjakan retret ini. Amin. Ucapkan syukur dalam segala hal, percayalah kalian gak akan rugi. Ya, anggap aja itu permukaan ringan ya, baru pakai palu kecil, tuk belum benar-benar hammer it walk, boom ya. Tapi apa kata Daud waktu dia ditindas? Mazmur 119 berkata bahwa aku belajar tertindas itu baik buatku. Kenapa? Karena Daud tahu diangkat sedikit aja dia males perang. Kemana Daud waktu Tuhan memberikan sedikit keamanan? Jalan-jalan di soto. Ngintip-ngintip istri orang. Loh itu betul. Dia tahu bahwa dia perlu sekali lagi mengalami beaten walk, hammered walk. Perlu lagi. Dia tahu. Makanya dia bilang, aku itu tertindas baik buatku. Supaya aku belajar lagi firman-firmanmu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih keren. Kehidupan memaksaku mempelajari lagi dalamnya firman Tuhan. Setiap kali dia diremukan itu yang dia lakukan. Apa yang dilakukan Hagar? Tubuhnya remuk, jiwanya tidak mengerti, hatinya tidak mengerti, hatinya tetap gak bisa jadi kerubim. Tetap begini. Kerubim itu begini. Artinya satu dengan yang lain saling merendahkan diri dan tahu ketika menghadap Tuhan. Kita benar-benar kayak monyet di film itu. Kita gak pernah sederajat sama Tuhan. Semulia apapun dia bawa kita, gak pernah sederajat. Boro-boro sederajat. Yohanes Pembaptis yang hidupnya sangat kudus berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya apa sih? Dia ini gak lagi alay, dia tahu kemuliaan Tuhan. Dia tahu siapa Yesus. Dan begitu berhadapan dengan Allah, dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku gak sanggup. Artinya apa? Dia sedang menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Itulah penyembah dalam roh dan kebenaran. Hanya pada waktu engkau mengalami proses itu dan engkau mengerti dari hatimu,
Dan kau berhasil menyentuh mercy seat itu. Karena dengan desperate engkau berkata, Tuhan tolong aku dari kemiskinanku, kehinaanku. Dari manusia dagingku yang mengerikan. Miskin, sombong, gak tahu diri. Kamu kenal hatimu gak? Sedikit aja Tuhan kasih saya harta lebih. Saya tahu kok kehagaran saya muncul. Sampai saya bilang, Tuhan seumur hidup mungkin aku ini benar-benar harus ditempa, dipukul dan dipukul untuk tetap bisa tahu diri. Saudara bayangin kita jalan sekian jauh sama Tuhan. Masih tetap menemukan hal-hal yang terus harus dipukul sama Tuhan. Itu baru awal permulaan tahu diri. Gak enak kan pelajarannya? Benar gak? Lebih enak ayam goreng di kantin 2, nanti makan siang apa ya menunya. Habis ini bisa ngobrol sama teman. Dan Anda kehilangan menu yang sesungguhnya. Saya percaya ada orang-orang yang di hatimu, di rohmu mendengar ini. Dan Anda tahu Anda orang yang harus dipukul, dipukul, dipukul. Demi apa? Demi satu hari nanti. Pada waktu engkau angkat tangan seperti kerubim itu. Hadirat Tuhan akan memenuhi hidupmu, memenuhi kotamu, menyembuhkan keluargamu, menyembuhkan kotamu. Ini gak bisa dibayar dengan tepuk tangan sayang. Ini harus dibayar dengan pengertian dari dalam hatimu. Dan sebuah kerelaan menghadap Allah. Dan kamu tahu manusia lahiriamu harus dipukul dan dipukul dan dipukul. Dan kau berkata sama seperti Daud. Adalah baik manusia lahiriaku tertindas. Supaya manusia rohku bisa keluar dan menyembahmu. Gak banyak orang menyukai ini. Gak banyak. Saudara mau tahu nabi yang namanya Yeremia? Nabi loh, pilihan Tuhan. Mau tahu hidupnya kayak apa? Ini jeritan doanya. Dengerin baik-baik ya. Burut kok khotbahnya serem, ngeri. Dengar baik-baik. Lebih baik Anda menghadapi firman yang sejati. Yang menyobek jiwamu hari ini. Daripada 2021 kamu menyaksikan banyak hal-hal yang mengerikan di depan mata. Dan itu menghabisi arti ibadah yang sesungguhnya di manusia rohmu. Tapi kalau engkau cerna dan tahu bagaimana menyentuh mercy seat itu setiap hari. Maka kemuliaan, kekuatan, limitless strength yang akan mengalir ke manusia rohmu, ke jiwamu. Antikris bukan saja tidak bisa menghentikanmu. Kamu akan menghentikan pekerjaan dia. Percayalah. Tapi perlu kamu mendengar baik-baik pelajaran pagi hari ini. Nah, Nabi Yeremia berkata seperti ini. Akulah orang yang melihat sengsara karena cambuk murka Allah. Ia menghalau aku, membawa aku dalam kegelapan sampai gak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukul berulang-ulang oleh tangannya sepanjang hari. Tulangku dipatahkan, artinya apa? Kekuatanku dihabisi. Ia mendirikan tembok sekeliling sampai aku gak bisa lari cari teman. Setiap kali aku cari teman mereka gak pernah mengentertain jiwaku. Dan aku seperti orang gelap, seperti orang mau mati dan tidak ada jalan. Ia mengikatku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil, teriak minta tolong, tidak ada yang mendengarkanku. Dan ini berlebihan, alay Yeremia dalam proses peremukannya. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Gak mungkin lah Tuhan cekokin dia, buka mulutmu dan kasih makan kerikil. Tapi dia rasanya seperti makan kerikil. Mungkin dia makan roti tapi saking remuknya yang dikerjakan Tuhan. Demi manusia roh dia mengkilat, berkilau dan menemukan kemuliaannya. Tuhan tega lakukan itu dalam hidupnya. Dan dia sampai alay. Rasanya mulutku banyak kerikil-kerikil. Ia menekan aku dalam debu dan dia menceraikan jiwaku dari kesejahteraan. Gak ada sejahtera. Dan aku lupa arti bahagia. Siapa yang di sini udah lama gak bahagia? Bersyukur karena proses permukaan sedang bekerja dalam hidupmu.
Dan saya harap kamu bisa bersyukur dan proses ini berhasil dan sebentar lagi manusia rohmu keluar bersentuhan dengan surga. Dan mungkin itu akan terjadi siang hari ini juga pada waktu Kaleo ajak kita nanti sembah Tuhan ya. Dan tetapi di dalam proses permukaan dengar baik-baik ya. Belajar dari Yeremia. Ketika kegelapan, kesusahan dan mulutmu rasanya dikasih makan kerikil sama Tuhan. Dengar baik-baik, ini perkataan dia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Bayangin ya, di tengah dia diremukan dia bilang, aku tahu tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi kesetiaannya. Sebab Tuhanlah bagianku. Jiwaku berkata seperti itu. Sebab aku berharap kepada Allah, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti diam pertolongan Allah. Adalah baik seorang pria dipukul dan memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian, berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Dan marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ratapan 3, ini ayatnya saya ambil acak jadi gak bisa ditayangkan. Dengarkan saja lewat hatimu dan manusia rohmu engkau akan menangkap, percayalah. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Air mataku tidak berhenti bercucuran sampai Allah memandangku dari atas surga kepadaku. Ketika dia diremukan, komplainnya banyak awalnya. Mulutku ini loh kayak dikasih makan batu sama Tuhan. Dan tiba-tiba sampai satu titik. Di dalam peremukan dia tutup matanya dan dia merenung. Di tengah kegelapan dia berkata, kasih setianya tidak pernah habis. Ketika aku tidak bisa setia dan hatiku penuh dengan omelan-omelan dan pemberontakan. Aku tahu dan tahu kasih setianya masih bekerja dalam hidupku. Dan kasih setianya tidak berkesudahan terus mengerjakan proses. Sampai aku ada di dalam pelukan Tuhan. Dan tidak ada iblis manapun bisa menyentuh hidupku. Pada waktu Tuhan mengerjakan kasih setianya dalam hidupku. Dan ujungnya dia berkata, di tengah nangis dan nangis dia angkat tangan. Tahu gak rasanya apa? Hammer besar itu boom, boom. Dan ujungnya apa? Berhasil membentuk Nabi Yeremia menundukkan kepalanya. No complain. Dan dia mengangkat tangannya berharap kepada Allah. Bayangin. Nabi Yeremia harus mengalami proses peremukan. Jadi kalau hari ini hidupmu tidak baik, kemiskinan menggerogotimu, perzinahan, orang tua yang berantem terus, apalah saya gak bisa sebutkan segala macam persoalan yang ada di muka bumi ini. Apapun. Naikkan tanganmu dan berkata, Tuhan aku berharap kepadamu dan tundukkan kepalamu. Berarti satu pekerjaan beaten gold terjadi dalam hidupmu. Hammered work terjadi dalam hidupmu. Dan sekali manusia rohmu bisa menyentuh Allah. Percayalah dari gembel kamu akan tahu artinya didudukan di kereta para bangsawan. Dan hari itu kau akan berkata terima kasih Tuhan untuk proses peremukan. Yohanes 4 ayat 23-24. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Siapa di sini yang mau jadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran? Kenapa? Karena Bapa menghendaki a true worshiper. Artinya ada nggak a false worshiper? Ada. Apa itu a false worshiper?
Artinya dalam bahasa Inggris, a true worshiper will worship the Father in spirit. Apa artinya in spirit? From the heart, from inner self. Orang akan menyembah Tuhan dari hatinya. Ada lagu bahasa Inggris ya. So here I bow to lift you high. Tahu? Jadi Tuhan, aku di sini sujud. Dan pada waktu aku menundukkan kepalaku, aku sedang menyembahmu dan mengangkat, lift you up, mengangkat, memuja engkau. Pada waktu aku menundukkan kepalaku, apa yang sedang kulakukan? Aku sedang memuja engkau. Banyak orang senang nyanyi lagu ini karena musiknya enak. Dan penyanyinya bisa membawa satu ruangan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan Anda tertolong karena itu. Bisa merasakan Tuhan, betul? Tetapi pertanyaannya, mereka terbukti a true worshiper. Kamu gimana? Kamu gimana? Kalau kamu a true worshiper, kamu tahu bahwa ada a beaten gold yang harus dibentuk dalam hidupmu. Ada hammered work, hammered itu artinya palu, dipalu. Ada permukaan yang harus dikerjakan dalam hidupmu sehingga engkau bisa berkata, so here I bow. Di sini aku sujud Tuhan. Lewat proses retret ini yang kecil aja mungkin makan kurang, tidur gak enak, di ruangan ini sesak, pikiran liarmu sangat ingin ada di luar ruangan ini dan jalan-jalan ini hanya sedikit seupil proses permukaan yang gak ada artinya. Ada orang diperkosa, hamil, diperkosa lagi, hamil, diperkosa lagi, hamil. Dan dia harus ngerawat anaknya 3. Dan kemudian dia cuma bisa cuci baju. Anaknya mati kelaparan. Yang satu digiles truk karena gak ada yang jaga. Itu remuk. Kalau masih bisa makan, masih bisa ibadah. Anda harus mengucap syukur. Karena ini belum proses permukaan, percayalah ya. Jadi siapa di sini yang pengen sekali dibentuk menjadi a true worshiper yang dicari oleh Bapa? Anda tahu prosesnya apa? Permukaan ya. Gimana cara melewati proses permukaan? Kenali jiwamu yang tidak tahu diri. Kenali jiwamu yang liar. Kenali jiwamu yang penuh dengan jinah dan pikiran kotor dan negatif. Yang memang harus dipukul dan dipukul dan dipukul. Ya, buat kalian yang mau, saya tidak akan altar call. Tapi saya minta kita berurusan dengan hati kita masing-masing. Karena a true worshiper di ruangan ini akan berurusan dengan Bapak. Bapak menghendaki a true worshiper. Bapak menghendaki a true worshiper. Bapak yang menghendaki a true worshiper. Dan saya percaya matanya sedang menjelajah di ruangan ini. Mencari a true worshiper. Saya minta semua tutup mata. Berurusan masing-masing dengan Tuhan. Biar Tuhan yang bicara ke hati kalian masing-masing. Proses permukaan apa yang dikerjakan dalam hidupmu. Dan engkau bisa mengenali ketidaktaudirianmu, kehagaranmu yang membuat engkau susah menundukkan kepalamu. Dan sudah terlalu banyak drama di dunia kekristenan, sudah terlalu banyak drama. Tubuh kita bisa sujud, tapi hati kita tidak pernah tahu artinya menundukkan diri.